Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, ini Iya. mohon izin untuk siaran on call ya. Iya, insya Allah Sobat Merdeka di rumah juga mengerti dokter kesibukan jenengan begitu. Ya, Dan harus tetap menghadirkan laporan perkembangan COVID-19 untuk Sobat Merdeka juga ya, hari ini. Terima kasih dokter sudah menyediakan waktunya. Dan siap. langsung saja dok, bagaimana perkembangan COVID-19 hari ini di Kota Blitar? Baik, kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar radio Mahardika FM, Ya. dan para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kasus suspek atau data kasus diduga. Kasus suspek hari ini ada 3 orang. Artinya tetap. Ya. Kemudian data kasus suspek tindak kasus kosong atau nihil. Selanjutnya, data kasus suspek yang melakukan isolasi ada 3 orang melaksanakan isolasi mandiri. Ya. Tetap seperti kemarin. Yang kedua, data kasus probable. Data kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kemudian yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable yang meninggal dunia adalah 2 orang. Artinya tetap. Yang ketiga, data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat sebanyak 496 orang. Artinya bertambah 32 orang. Sedangkan yang pindah kasus, kontak erat yang pindah kasus untuk suspek maupun konfirmasi dan discarded adalah kosong atau nihil. Kemudian kumulatif kontak erat yang melaksanakan isolasi mandiri adalah 115 orang. Artinya bertambah 28 orang. Ya. Keempat adalah discarded. Jumlah kumulatif kasus discarded adalah 615 orang. Artinya bertambah 4 orang. Di antaranya adalah suspek hasil PCR yang negatif dan sembuh adalah 230 orang atau tetap. Dan kontak erat selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 381 orang. Artinya bertambah 4 orang. Kemudian kumulatif kasus discarded yang meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 4 orang atau tetap. Yang kelima, data kasus konfirmasi positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 42 orang atau tetap. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 35 orang atau tetap. Kasus konfirmasi yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang atau tetap. Kemudian isolasi di rumah sakit darurat kosong atau nihil, kita tidak memiliki rumah sakit darurat. Ya. Dan yang isolasi mandiri di rumah
masing-masing adalah 1 orang atau tetap. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 4 orang atau tetap. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Untuk kasus konfirmasi, yaitu kasus konfirmasi positif COVID-19, ada 3 penjelasan. Yang pertama, pindahan dari kasus suspek atau kasus diduga. Seorang laki-laki berusia 79 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Iya. Pada tanggal 30 Juli yang lalu, dia dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian tanggal 31 Juli, malam hari, hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19 adalah positif. Ini adalah kasus tanggal 30 Juli yang lalu. Kasus konfirmasi yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun dari Kelurahan Karangsari. Dia adalah pekerja di salah satu rumah sakit di Kabupaten Blitar dan kontak erat dengan kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Pada tanggal 31 Juli yang lalu, hasil pemeriksaan laboratorium COVID-nya adalah positif, konfirmasi COVID-19. Iya. Dan saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Blitar. Yang ketiga, kasus konfirmasi adalah pindahan dari kasus suspek atau kasus diduga. Seorang perempuan berusia 36 tahun dari Kelurahan Gedok mempunyai faktor risiko, yaitu suami yang bekerja di Malang, di mana suaminya itu berangkat dan pulang setiap hari. Pada tanggal 28 Juli yang lalu, hasil PCR-nya adalah positif COVID-19. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil pemeriksaan PCR follow-up berikutnya. Itu tentang kasus konfirmasi. Kemudian kasus probable, tidak ada kasus pada hari ini. Dan selanjutnya ada kasus kontak erat. Kasus kontak erat ada beberapa informasi baru. Kontak erat yang pertama adalah seorang perempuan berusia 22 tahun dari Kelurahan Karangtengah melaksanakan rapid test dengan hasil reaktif dan dilaksanakan pengambilan swab tenggorokan hidungnya. Pada tanggal 4 Agustus hari ini dilaksanakan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya itu ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Iya. Sambil kita tunggu, saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah, keadaan baik-baik saja. Kasus kontak erat kedua adalah hasil tracing dan testing pada tanggal 4 Agustus, yaitu hari ini, didapatkan sebanyak 31 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari, yaitu seorang laki-laki berumur 59 tahun yang telah meninggal dunia. Yeah. Dengan rincian sebanyak 14 orang dari Kecamatan Sukorejo dan sebanyak 17 orang dari Kecamatan Kepanjen Kidul. Okay. Pada hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini semuanya 31 orang tersebut melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena keadaannya baik-baik saja. Kasus kontak erat ketiga adalah sebanyak 3 orang dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Kelurahan Kepanjen Kidul yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Pada tanggal 3 Agustus kemarin, hasil PCR-nya semuanya adalah negatif dan tetap melaksanakan protokol kesehatan di kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, kontak erat adalah, Yang keempat, konfirmasi positif COVID-19 adalah sebanyak 2 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari.
pada tanggal 3 Agustus kemarin hasil PCR COVID-19-nya adalah 1 orang negatif dan 1 orang masih menunggu hasilnya. Oke. Kita tunggu saja, kalau sudah dikirim ke Kota Blitar akan kami sampaikan. Demikian Mbak Kirana. Oke. Baik Dokter Muklis, terima kasih untuk penjelasannya. Memang untuk minggu ini Terima kasih. mulai berbeda ya dokter ya, istilah-istilah kasus Ya. yang kita hadirkan untuk laporan harian COVID-19. Ini memang kita mengikuti anjuran dari pusat atau bagaimana dokter? Ya betul, ini adalah pola atau sistem catatan dan pelaporan COVID-19 yang telah diperbarui dan sebetulnya bulan Juli kemarin. Iya. Jelang berakhir bulan Juli, yaitu revisi SK Menkes atau Permenkes, revisi Permenkes yang kelima revisinya tentang pencatatan pelaporan COVID-19 di Indonesia. Dan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberlakukan di awal Agustus ini untuk penyesuaian dengan Permenkes yang telah revisi yang kelima tersebut. Nah, hasilnya bisa diketahui setelah kami laporkan mulai kemarin itu. Demikian Mbak Kirana. Iya, ini mungkin untuk teman-teman dari medis sudah cukup akrab ya dokter ya, tapi ini untuk masyarakat nampaknya ini juga masih merupakan istilah-istilah baru seperti itu. Yang kemudian mengartikan kasus suspek ini kemudian ada yang mengira-ngira ini jangan-jangan sama kasusnya seperti ODR dan lain sebagainya. Ini bagaimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan gambaran mudahnya adalah suspek itu diduga itu pada orang seperti ODR kalau dulu ya, ODR orang dalam risiko, kemudian ODP orang dalam pemantauan, ya, sampai PDP itu juga diduga, ya pasien dalam pengawasan sakit, tetapi masih diduga karena belum pasti ditemukan adanya virus corona. Kemudian OTG itu pun juga diduga, kontak erat itu juga diduga karena belum tentu ada virusnya, namun dia kontak erat. Nah, yang kontak erat ini ada penggolongan tersendiri yaitu data pemantauan kontak erat karena dia kontak langsung dengan orang yang konfirmasi positif. Ya. Untuk kasus probable ini yang seperti apa dokter? Nah, kasus probable ini adalah agak panjang ini nanti menjelaskannya ya. Jadi bahasanya ke arah medis nanti saya esok hari mungkin ya ini. Gimana, masih ada waktu? Ya. Kalau masih ada waktu saya 5 menit dokter atau mungkin besok kita sambung lagi ya. Iya. Sebentar. 5 menit ya, sebentar. Saya jelaskan seperti ini. Soalnya saya harus istilahnya menyampaikan secara bahasa awam, Mbak ya, sehingga nanti pendengar dia itu bisa memahaminya secara awam pula. Kalau nanti dengan bahasa medis memang ya kejelasannya jadi berkepanjangan. Ya, kita tidak ingin kalau akhirnya nanti masyarakat menduga-duga sendiri gitu dokter. Cocokologi gitu akhirnya cocokologi data. Perkiraan aja nih kira-kira ini nih, kira-kira ini seperti itu. Karena kita pun juga berharap masyarakat mulai terbiasa begitu ya dokter dengan istilah-istilah baru dalam kasus COVID-19 seperti itu. Betul. Ini kalau kasus probable itu adalah, saya bacakan definisinya ya, yang resmi, kasus suspek atau kasus yang diduga dengan infeksi saluran pernapasan atas. Jadi dia ada sakit, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, gitu ya. Mungkin juga ada demam yang berat, ya. Atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Ya, tapi belum sampai pada pemeriksaan laboratorium dan belum ada hasil pemeriksaan lab PCR ya. Jadi ini orang yang diduga kuat begitu keburu meninggal itu ya, atau belum meninggal tetapi sudah
berat sakitnya. Hmm. Itu probable. Ya. Kemudian apalagi discarded ya. Ya. Mm-mm. Nah, ini discarded ini adalah yang, bentar saya carikan sumbernya. Baik dokter. Agak sulit ini. Mm-mm. Discarded adalah konfirmasi. Oke. Mm-mm. Ya. Sebentar Mbak. Iya. Karena penjelasannya cukup panjang, Dok. Iya. Definisinya cukup panjang ya. Kemarin Pak Didi belum menjelaskan ya. Iya dokter. Mm-mm. Jadi orang yang sudah dipastikan atau ya, jadi dipastikan dia itu sehat, ya. Kemudian hasil pemeriksaannya itu tidak dapat dilakukan ya. Jadi tidak dilakukan dan dia membaik. Oh. Gitu. Jadi misalnya konfirmasi positif ya. Kemudian dia karantina mandiri. Setelah itu sehat terus, sehingga pada waktu maksimal 10 hari dia dipastikan sembuh. Oh, oke. Nah, gitu. Oke. Jadi gampangannya gitu. Jadi tidak sampai menunjukkan gejala apapun. Iya. Secara sederhananya seperti itu dokter ya. Iya. Jadi memang pada penyebutan atau nama-nama baru ini memang lebih rinci lagi ya dokter ya kita dalam mendefinisikan setiap kasusnya seperti itu. Jadi dia itu kontak erat, selesai isolasi mandiri 14 hari, itu discarded. Jadi orang dibiarkan aja, dia kontak erat dibiarkan aja isolasi mandiri, sehat terus sampai selesai, itu discarded. Ya. Juga ada kumulatif kasus discarded yang meninggal dunia dengan hasil PCR-nya negatif. Dia seperti terinfeksi COVID, namun ternyata sebelum meninggal sempat di PCR, ternyata negatif, tapi dia meninggal. Itu ya, jadi pernah diduga. Oke. Baik, terima. Yang mirip tadi, mirip COVID-19. Kemudian diisolasi mandiri atau diobati, di lab PCR-nya negatif dan kemudian sembuh. Ya. Kita sebutnya discarded ya dokter. Nyenggol-nyenggol rancu sedikit gitu Mbak ya. Iya, mudah-mudahan kita mulai terbiasa kembali ya dokter ya dengan istilah-istilah baru seperti ini. Halo dokter? Halo ya. Halo. Iya, oke. Iya, dokter. Terima kasih sore hari ini penjelasannya. Terkait dengan istilah-istilah baru dalam dunia COVID-19 seperti itu ya dokter ya. Besok kita jumpa lagi dokter. Selamat bekerja. Baik, kembali. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.